Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Melalui ayat yang kita baca hari ini, kita akan berbicara tentang menjadikan Tuhan sebagai sumber utama kita untuk bergembira. Menjadikan Tuhan sebagai sumber utama kita untuk bergembira. Tadi ayat yang kita baca di dalam firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kata bergembiralah merupakan kata seruan. Kata bergembiralah merupakan kata ajakan untuk kita bergembira. Bergembira adalah suatu keadaan hati yang senang. Bergembira adalah suatu keadaan hati yang girang. Bergembira adalah suatu keadaan hati yang bahagia. Dan bergembira adalah suatu keadaan hati yang bangga. Saya sangat percaya bahwa ada kuasa, ada kekuatan di dalam kehidupan yang bergembira. Karena di dalam kehidupan yang bergembira dikatakan ada hati yang senang. Di dalam kehidupan yang bergembira ada hati yang girang. Di dalam kehidupan yang bergembira ada hati yang bahagia. Dan di dalam kehidupan yang bergembira ada hati yang bangga. Tentu setiap orang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, siapa saja merindukan yang namanya kehidupan yang senantiasa bergembira. Karena ada kuasa, ada kekuatan di dalam kehidupan yang senantiasa bergembira. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi mari kita penuhi hidup kita dengan kehidupan yang bergembira. Karena dikatakan itu adalah obat yang manjur. Kenapa dikatakan obat yang manjur? Karena dia memberikan kita kehidupan yang senang, hati yang girang, hati yang bahagia, hati yang bangga. Dikatakan itu obat bagi kita yang bergembira. Bahkan dikatakan juga dalam Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari miliki kehidupan yang dipenuhi dengan hati atau kehidupan yang bergembira. Dikatakan tadi juga di ayat yang kita baca tadi, Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Berbicara tentang kata karena adalah kata penghubung yang menandai sebab atau alasan kita untuk bergembira. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Berbicara tentang karena di sana merupakan suatu tanda atau penghubung yang menandai bahwa apa sebabnya kita bergembira, apa alasan kita bergembira. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah sebabnya atau alasannya kita untuk bergembira? Melalui ayat yang kita baca dan dengarkan tadi, Raja Daud mengajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan adalah sebab atau alasan utama kita untuk bergembira, bukan hal yang lain. Artinya, mari kita belajar sama seperti Daud untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber utamanya untuk bergembira. Mengapa kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai akibat atau alasan utama kita untuk bergembira? Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus? Mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai alasan utama kita, sebab utama kita untuk bergembira? Supaya kita tidak salah dalam menempatkan sumber utama untuk bergembira. Ingat, supaya kita tidak salah dalam menempatkan sumber utama untuk bergembira.
Kita tidak boleh salah dalam menempatkan sumber utama kita untuk bergembira, karena akibatnya bisa mempengaruhi keadaan hidup yang akan kita jalani. Supaya kita tidak salah dalam menjadikan sumber utama kita untuk bergembira, kita harus mempunyai alasan-alasan yang benar untuk bergembira. Jadi milikilah alasan yang benar untuk bergembira, supaya kita tidak salah dalam menempatkan sumber utama untuk bergembira. Ada 2 alasan untuk bergembira. Yang pertama, ada orang membuat alasan bergembiranya karena apa yang diberikan Tuhan. Jadi alasannya untuk bergembira yang pertama, bergembira karena apa yang diberikan Tuhan. Jadi pemberian Tuhannya yang memberikan dia bergembira. Dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi di sini dikatakan kita karena Tuhan, bukan karena apa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ada banyak orang alasannya bergembira karena apa yang diberikan oleh Tuhan. Pemberian Tuhannya, bukan Tuhannya yang membuat dia bergembira, tetapi apa yang diberikan Tuhan. Ketika keinginan hatinya terpenuhi, maka dia bergembira. Ini adalah salah dalam menempatkan sumber utama untuk bergembira. Karena jika demikian, ia akan bergembira kalau apa yang diterimanya sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi sebaliknya, susah baginya untuk bergembira, bahkan tidak bisa bergembira sama sekali. Karena apa yang diterimanya tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Sehingga yang terjadi adalah bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Kalau di Alkitab kita lihat, contohnya sama seperti peristiwa bagaimana Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Kita perhatikan waktu mereka menjalani kehidupan, mereka bergembira ketika Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati mereka. Mereka sangat bersukacita ketika Tuhan memberikan apa yang mereka mau. Ketika mereka lapar, Tuhan berikan mereka makan. Ketika mereka mau minum, Tuhan berikan mereka minum. Bahkan dikatakan pada siang hari waktu panas Tuhan berikan tiang awan. Pada malam hari waktu dingin Tuhan berikan kepada mereka, dikatakan tiang api. Tetapi kalau kita lihat pada akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati mereka. Dan kalau kita perhatikan di dalam Bilangan 14 ayat 29 dikatakan di sana. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi ingat, ada orang menjadikan sumber utamanya untuk bergembira karena apa yang diberikan Tuhan. Jadi pemberian Tuhan itulah, berkat Tuhan itulah yang menjadi sumber utamanya bergembira. Ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya, dia bersungut-sungut. Dia tidak tahu berterima kasih, dia tidak tahu bersyukur. Bahkan dikatakan bisa saja dia meninggalkan Tuhan. Itulah kalau kita jadikan berkat Tuhannya, pemberian Tuhannya menjadi alasan utama kita untuk bergembira. Yang kedua, alasan utama untuk bergembira. Yang pertama tadi, alasan utama untuk bergembiranya adalah bergembira karena apa yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, jenis yang kedua adalah bergembira karena Tuhan si pemberi yang diterima. Jadi ada orang bergembira karena Tuhannya, yaitu si pemberinya, yang memberikan kepada kita apa yang diinginkan oleh hati kita. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bergembiranya itu karena Tuhan, bukan karena pemberiannya. Ini adalah cara yang benar untuk menempatkan sumber utama kita untuk bergembira. Karena sebagai orang percaya, kita bergembira bukan karena Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan hati kita, tetapi kita bergembira karena si pemberi, yaitu Tuhan, yang memberikan apa yang kita inginkan. Dengan demikian kita tidak akan bersungut-sungut dan tetap bisa bersyukur sekalipun segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita, sekalipun menurut kita
itu tidak baik, tetapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik kepada kita. Sama seperti di dalam Alkitab sebagai contoh kalau kita perhatikan, sama seperti Ayub. Dia masih tetap bergembira karena Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut dan dia tetap bisa bersyukur, berterima kasih atas keadaan hidup yang dialami sekalipun tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh hatinya. Dan akhirnya apa yang kita lihat dalam kehidupan Ayub? Dia akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, bahkan dikatakan dipulihkan 2 kali lipat. Di dalam Ayub 2 ayat 9-10 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita perhatikan di sini istri Ayub. Ketika semuanya berjalan baik, semuanya sesuai dengan yang diinginkan hatinya, Tuhan memberikan apa yang dia mau. Dia bergembira, dia bersuka cita. Tetapi ketika semuanya tidak sesuai yang dia inginkan, yang tidak dia mau, tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Tuhan, dia katakan kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam ibadahmu? Kutukilah Allahmu lalu matilah. Tetapi Daud katakan, kita tidak boleh hanya menerima yang baik saja dari Tuhan lalu kita bergembira. Tetapi yang tidak baik pun kalau kita terima dari Tuhan, kita harus tetap bergembira. Jadi itulah alasan utama kita untuk bergembira. Alasan yang benar utama kita untuk bergembira adalah bergembiralah karena Tuhannya, si pemberi apa yang kita inginkan. Bukan karena pemberiannya, berkatnya, tetapi karena Tuhannya. Di dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa Tuhan kita. Kalau kita tetap bergembira dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tahu Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, apa situasi kondisi kita, pergumulan persoalan hidup kita saat ini belakangan ini akibat dampak dari berbagai bencana yang ada di negeri kita, baik itu COVID-19, baik itu mungkin berdampak bagi rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan dan sekolah kita, segala aktivitas kita, kehidupan kita. Mungkin ada dampak yang luar biasa di sana, tetapi Tuhan katakan melalui Daud, mari kita belajar untuk bergembira, bukan hanya ketika dalam keadaan semuanya baik, tetapi dalam keadaan tidak baik pun mari kita belajar untuk bergembira karena ada kekuatan di dalamnya, ada kuasa di dalamnya, karena kita tahu Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber utama kami untuk bergembira, dan bukan pemberiannya yang kami terima yang membuat kami bergembira, tetapi Tuhan Yesus yang si pemberi apa yang diinginkan oleh hati kami. Biarlah kami tetap bergembira ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang baik, tetapi ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang kurang beruntung, kami juga tetap berusaha untuk bergembira, karena kami tahu ada kekuatan di dalamnya, ada kuasa di dalamnya, dan kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Sebelum kami akhiri Tuhan Yesus renungan firman Tuhan, kami bersyafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati Indonesia ini Tuhan, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran pemimpin negara kami yang memerintah. Beri mereka kekuatan, hikmat yang daripada Engkau, pengetahuan yang daripada Engkau, kebijaksanaan yang daripada Engkau untuk mengelola segala persoalan pergumulan yang ada akibat dari pandemi, akibat dari berbagai bencana alam yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah rakyat kami juga, rakyat yang dipimpin oleh bangsa ini Tuhan Yesus, bekerja sama dengan pemerintah, mengikuti protokol, mengikuti aturan yang ada. Kami berdoa buat umat Tuhan, buat anak Tuhan yang ada di JSS Tuhan secara khusus. Berkati mereka, berkati dalam rumah
rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluarga, sekolah, aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang hidup mereka. Berikan kepada kami hati yang senantiasa bergembira. Berkati umat Tuhan juga dimanapun berada, seluruh umat Tuhan yang percaya beriman kepada Engkau berkati Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan menyertai umat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li. Amin Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar